Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik halaman 46. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulas. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Ini adik-adik ada 3. Temukan segi banyak pada pola kain-kain di atas. Jawabannya, pada pola kain-kain di atas ada segi banyak, yaitu persegi, belah ketupat, dan segitiga. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita akan bereksplorasi untuk menemukan perbedaannya. Adik-adik perhatikan pada halaman 47. Pertama, amati 2 bangun berikut. Jiplak di kertas lain. Kedua, ukurlah dengan penggaris panjang setiap sisi bangun A dan B. Apakah panjangnya sama? 3. Bagaimana dengan ukuran sudutnya? Ukurlah dengan menggunting bagian ujung dan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Nah, itu ya adik-adik tabelnya. Kemudian ini kakak kasih lihat yang sudah ada pembahasannya. Apakah nama bangun? Bangun A yaitu segitiga sama sisi. Bangun B, segitiga tak beraturan. Ada berapa banyak sisi? Bangun A ada 3 sisi. Bangun B ada 3 sisi juga. Apakah panjang semua sisi sama? Bangun A, panjang semua sisi sama. Bangun B, tidak sama. Ada berapa sudut? Bangun A ada 3 sudut. Bangun B ada 3 sudut juga. Apakah besar semua sudut sama? Bangun A, besar semua sudut sama besar. Bangun B, besar semua sudut tidak sama besar. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Berdasarkan segi banyak yang kamu temukan pada pola kain di atas, kelompokkan ke dalam tabel berikut. Ini adik-adik tabelnya. Kemudian kakak kasih lihat yang ada pembahasannya. Yang termasuk segi banyak beraturan ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, dan bintang. Yang termasuk segi banyak tidak beraturan yaitu segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, persegi panjang, trapesium, dan tanda panah. Sekarang, carilah 3 bentuk segi banyak beraturan dan 3 bentuk segi banyak tidak beraturan di sekitarmu. Buktikan dengan mengukur sisi dan sudutnya. Bisa adik-adik jawab seperti ini ya. Segi banyak beraturan. Bentuk pertama yaitu keramik lantai berbentuk persegi. Panjang 4 sisi masing-masing adalah 30 cm. Besar 4 sudutnya
yaitu 90 derajat. Bentuk kedua yaitu paving lantai atau konbok berbentuk heksagon. Panjang 6 sisi masing-masing adalah 12 cm. Besar sudutnya 120 derajat. Bentuk ketiga yaitu rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi. Panjang 3 sisi masing-masing sama dengan 30 cm dan besar sudutnya 60 derajat. Kemudian segi banyak tidak beraturan. Bentuk pertamanya yaitu meja makan berbentuk persegi panjang. Panjang sisi 150 cm dan 80 cm. Besar 4 sudut sama dengan 90 derajat. Bentuk kedua yaitu jam dinding berbentuk lingkaran. Panjang diameternya 25 cm dan besar sudutnya 360 derajat. Bentuk ketiga, jendela berbentuk persegi panjang. Panjangnya 80 cm, lebarnya 40 cm. Besar 4 sudutnya adalah 90 derajat. Nah, misalkan bentuk-bentuk segi banyak beraturan dan bentuk segi banyak tidak beraturan yang ada di sekitar itu seperti itu. Bisa adik-adik tambahkan lagi biar lebih bagus. Kemudian, adik-adik buka buku adik-adik halaman 50. Kerjakan latihan berikut. Pertama, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Jelaskan. Ini kakak kasih pembahasannya ya. Yang termasuk segi banyak beraturan itu yang kakak kasih centang. Yang kakak kasih silang itu tidak termasuk segi banyak beraturan. Penjelasannya, segi banyak beraturan itu mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama, termasuk lingkaran, karena sebetulnya mempunyai sisi dengan jumlah yang tak terhingga. Latihan kedua, buatlah desain batik dari bangun segi banyak. Berikut adalah contohnya. Itu sudah dikasih contoh di buku adik-adik. Ini kakak kasih contoh motif desain batik bangun segitiga. Adik-adik bisa buat lagi desain batik dari bangun-bangun segi banyak yang bagus. Sekreatif adik-adik. Ayo membaca. Bacalah teks tersebut, kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tuliskan pada diagram-diagram yang tersedia. Adik-adik baca teks Tari Kipas Pakarena pada halaman 51. Kemudian adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk diagram. Paragraf pertama. Gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Gagasan pokok paragraf kedua, kisah Tari Kipas Pakarena berasal dari perpisahan antara penghuni Boting Langgi. Gagasan pendukungnya, konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langgi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Paragraf 3, gagasan pokoknya, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Gagasan pendukungnya, yaitu makna gerakan Tari Kipas Pakarena, seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun
mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, itu tadi kakak sebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi, gagasan pendukungnya itu kan seharusnya di situ ada 6 ya adik-adik. Tapi kakak tadi cuma kasih contoh gagasan pendukungnya cuma 2 atau 1. Jadi itu bisa adik-adik cari sendiri gagasan pendukung lainnya di bacaan tersebut pada paragraf tersebut. Kemudian adik-adik tuliskan dalam diagram seperti yang dikasih contoh. Selanjutnya, ayo mengamati. Halaman 55. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Tulislah kesimpulanmu pada kolom di bawah ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Nah, tadi adik-adik itu coba kegiatan yang tadi disediakan itu, adik-adik itu ambil sebuah sapu lidi, kemudian adik-adik itu cabut sebatang lidi dan adik-adik coba menyapu menggunakan lidi tersebut. Kemudian adik-adik bandingkan hasilnya seperti apa. Tuliskan kesimpulan adik-adik pada kolom. Misalkan kakak kasih kesimpulannya seperti ini. Kesimpulan. Apabila kita bercerai-berai, seperti halnya sebatang lidi, maka akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan. Namun, apabila diikat dan disatukan, maka akan mudah dalam melakukan pekerjaan. Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Kemudian adik-adik perhatikan buku adik-adik pada halaman 56. Ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian adik-adik tuliskan dalam tabel seperti berikut. Kakak kasih contoh. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu melaksanakan tugas piket kelas. Telah mencerminkan sikap persatuan karena bersama-sama membersihkan kelas sehingga kelas cepat bersih. Menghormati budaya lain, yaitu saling menghormati dan jika orang merasa hidup nyaman, dia akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. Saling membantu dan bekerja sama. Membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Mencerminkan persatuan dan kesatuan karena kita telah peduli terhadap kekurangan orang lain. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, yaitu terlibat dalam tawuran, tidak mencerminkan sikap persatuan. Melakukan ejekan terhadap teman, mengakibatkan teman menjadi tersinggung dan terluka hatinya. Pilih-pilih teman dalam pergaulan, membedakan teman atas dasar suku ataupun agama. Bersikap sombong dan acuh terhadap keadaan teman. Teman akan memisahkan kita dengan teman yang lain. Menurutmu, apa yang akan terjadi
Jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, bisa adik-adik jawab seperti ini. Menurut saya, jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka persatuan dan kesatuan negara Indonesia pun akan terjaga. Banyak keragaman dan perbedaan agama, suku, etnis, budaya, bahasa, maupun adat istiadat akan tetap bertahan dan tetap terjaga. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Bisa dijawab seperti ini. Jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan akan hancur atau tinggal sebuah nama saja. Akan muncul banyak pertikaian, permusuhan antar golongan dan suku, kemudian tidak adanya kerjasama yang terjalin antar masyarakat, dan banyak hal lainnya. Kita akan rugi. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.